Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal kaunu batiaja bi wujudil Mustafa lil kauni unsu wa sururu qatajata ya Nabi salam alaika ya Habib
ya Allah berbarakatil ya Allah wahdina ya sabili ya Allah baibin nas'al wa nursyad ya Allah Rabbi maghfir li dhunubi ya Allah Rabbi ballighna bijahi ya Allah fi jiwari ghaira maq'ad ya Allah Rabbi maghfir li dhunubi ya Allah Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim wa salatullahi taghsha ashrafar rusuli Muhammad wa salamun mustamiru wallailin yatajata sallallahu ala sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya mari kita simak tausiah dari Ustadz Syaiful Hidayat SIU SPDI. Kepada Ustadz Syaiful Hidayat, waktu dan tempat Kami kami persilahkan. persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tenda, seragam, sama jubah ustadz sama. Kita jadi alumni SMP Negeri 7, keren. Tepuk tangan buat sekolah kita. Keren. Berarti kita sehati, kata Ibu Hajah kita, kepala sekolah kita, yang mudah-mudahan sehati, sekapa, dan sesurga nanti. Amin ya robbal. Beli kopiah ke kota Madinah. Kurang kompak. Kalau Ustaz kasih hadiah 200.000 yang bisa jawab pertanyaannya. Beli kopiah ke kota Madinah. Kopiah indah kan kudapati. Begitu banyak sekolah yang indah, hanya SMP Negeri 7 yang cocok di hati. Insya Allah. Ini Jumat Mubarak, Rajab yang Mubarak, insya Allah tambah berkah buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam masuk surga. Kita doain karena salam bagian dari keselamatan, ketentraman, kedamaian, perlindungan. Yang jawab salam anda semuanya Allah selamatkan. Yang kelas 9 besok berjuang untuk mendapatkan negeri di SMA, di SMK-nya Ustadz doain ada sekolah terbaik yang mengawal sukses buat kalian semuanya. Yang berjuang orang tuanya dalam kondisi kepayahan, kondisi ekonominya lemah, Anda menjadi pelipur lara dan sukses keluar dari sini, ceritakan kesuksesannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belah sono masih ngobrol. Ini Jumat
Berkah hari di mana tidak pernah ada doa yang tertolak, tidak pernah ada jalan yang buntu dalam satu hadis. Yang masih ngobrol, apalagi WA-an berduaan tanpa kepastian. Ya, Anda lihat sekarang, banyak yang gagal, banyak yang parah. SMP pacaran, boncengan udah kayak nyamuk kebon. Jalan-jalan pinggir sungai Nil di sekolahnya. Ya, sosok romantis, beli somai berdua, padahal pakai duit KJP. Ya, pokoknya Ustaz doain yang benar di pengajian ini besok Anda melekat kesuksesannya. Jangan coba-coba besok di saat mati meninggal Anda bertanya, walakin haqqat kalimatur rabbi, ya Allah, saya pernah dengar pengajian dan sekolah di situ, kenapa kami berbeda kualitas waktunya? Tolong yang ngobrol, yang pegang HP, apalagi yang masih miring HP-nya, Mobile Legend, PUBG, Free Fire, judi slot. Nah, ini yang kenceng kayaknya pelakunya nih. Ya. Tapi kata Nabi, kata Rasul, khamsun min haqqil muslimina 'alal muslimi. Operator bisa naikin lagi enggak ya soalnya? Kencengin dikit. Kata Rasul, khamsun min haqqil muslimina 'alal muslimi. Ada 5 kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Salah satunya rodut tahiyat, yaitu menjawab yang ngucapin itu sunnah, yang jawab itu tuh, karena wajib. Kalau Anda bengong nggak jawab yang lain dapat pahala, Anda dapat apa besok di akhirat? Kalau Anda bilang umat Nabi, besok nabinya aja tidak menjamin, Anda mau minta jaminan pada siapa? Betul? Oke, abaikan di luar sana yang sedang pacaran. Anda orang-orang yang hari itu sedang Allah kasih contoh. Biarkan Anda jomblo karena Allah sedang mensucikan diri Anda. Ya, ini Jumat Anda harus doakan. Ya. Tapi kata Nabi, halo, masih ada. Tapi kata Nabi, boleh kalian tidak menjawab salam seseorang, kata Rasul. Di mana ketika Anda masuk dalam 3 kategori, kata Rasul. Yang pertama, di saat Anda sedang sholat berjamaah, imamnya ngucapin salam dan kita sebagai makmum halal gak perlu jawab sholat dalam imam. Betul? Pernah kamu jumpai sholat berjamaah, imamnya salam Anda jawab? Tuh, berarti akidahnya benar. Yang kedua, kata Rasul, boleh Anda nggak jawab salam seseorang. Di mana Ustaz? Usul ajiratal kubro. Di saat Anda ziarah ke pemakaman, satu keluarga datang ke pemakaman Pondok Kelapa. Sini yang dekat mana? Ya, atau Kebon Layur, Romangun ya. Satu keluarga ngomong, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ada yang jawab? Ada yang jawab? Kalau jawab berarti tuh kata Rasul halal, nggak perlu dijawab dalam bab salam. Yang ketiga kata Nabi, di saat Anda sedang di toilet lagi buang hajat, mules, ternyata ada Pak RW bawa bansos ngetuk pintu. Assalamualaikum. Anda di toilet nggak perlu ada komunikasi, makanya kenapa doanya Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal. Coba, dulu kan kalian, maaf nih Ustaz akan flashback. Dulu Anda kecil, adabnya bagus, tidurnya teratur, betul? Hafalan ayat Qur'annya banyak, betul? Bahkan dulu sebelum waktu sholat Anda sudah nagih, mama mana mau kena saya, mana sarung saya, betul? Bahkan masjid, halaman musola, halaman masjid menjadi tempat permainan Anda, betul? Anda bahkan itu beduk belum waktunya dipukulin tuh sama makhluk begituan tuh. Sama laki-laki, anak-anak dulu ketika kecil beduk dijadi permainan, betul? Bahkan itu keranda jadi aksesoris permainan. Udah belum? Kita nggak punya rasa takut, betul? Hebat Anda terpatri, mau masuk kamar mandi aja Anda kiri dulu. Tapi sekarang Anda SMP gara-gara pergeseran moral banyak yang bingung. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dua-dua.
Ini berarti ada satu kelemahan ibadah yang tidak terjaga. Betul? Oke, karena kita tidak masuk dalam 3 kategori, maka hukum jawab salam berarti Ustadz ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa radana al-ard. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Barang-barang asyhadu alla ilaha illallah. Guncang arasinya Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad. Mana katanya umat Nabi? Sayyidina wa nabiyana Muhammad. Yang jawab sholawat mudah-mudahan akan hidup bertetangga dengan Nabi dan Rasul. Nah, mahal syafaat Nabi itu. Nggak bisa orang yang meninggal pengen balik lagi ke mana nih, daerah mana, Utang Kayu. Ya, mudah-mudahan kita dapat sahabatul usmah di yaumil qiyamah kelak nanti. Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Masuk surga ibu kepala sekolah dan guru-gurunya duluan. Dari cara jawab Allahnya paling kenceng. Anak-anaknya kayaknya tawadu semuanya di sini. Jawab ya, mudah-mudahan dengan menjawab kita dapat rahmat. Mendengar membaca Quran sama pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang ujung Ustaz siapa? Hirabbil. Tengah Hirabbil. Paling ujung sobat ikhwan akhi Hirabbil. Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Randa Hajah Sariningsih MM MPD. Insyaallah beliau muharokah ngingetin sholat, karena sholat menjadi password utama kita selamat di dunia wa dunia wal akhirah. Kita doain beliau terus panjang umur, sehat selalu dan berkah kehidupannya. Kemudian Bapak Wakil Bidang Kurikulum Bapak Henu Erwanto ada? Oh siap, Masya Allah. Mudah-mudahan peracik komposisi formula sekolah sini sekolah tambah unggul dengan item-item komponennya. Kemudian Wakil Bidang Kesiswaan guru saya Sohibul Adibah
Sayyidul Kiram Bapak Muhammad Soleh SAG, jazakumullah khairan katsir atas medianya, wasilahnya bisa kumpul hadir menjadi bagian di SMP Negeri 7. Wakil Bidang Sarana dan Prasarana Ibu Nur Laila SPD ada? Oh, Masya Allah. Bunda sehat selalu juga. Ini sekolah bangunannya udah keren, kelasnya keren. Mudah-mudahan masjidnya menjadi tambah perjalanan kerennya kita di akhirat. Ya. Kemudian Bapak Komite yang turut hadir juga ayah, saya selalu bantu sekolahnya, bantu dukungannya, bantu yang lainnya. Mudah-mudahan terus progres dengan ada Bapak Komite dan tim-tim yang lainnya, serta Bapak Ibu Guru asatidjah yang ikut larut dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan pendampingannya mampu menghantarkan anak-anak kita menjadi aset pahala pasca kita tiada. Amin. Seluruh siswa-siswi kelas berapa aja di sini? Kelas 7 dan 8 ya. 9 juga ya. Mudah-mudahan kita kumpul dan hadir semuanya dapat berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pujian hanya milik Allah, kagungan hanya miliknya, karena betul kata Bu Hajah tadi, kemarin hujan, pagi hujan, berarti ini adalah salah satu asbab Allah mencintai adanya acara Haflah Mubarakah ini. Sama seperti 2 tahun yang lalu kita merasakan ada musim COVID Corona. Pernah merasakan? Anda sekolah di rumah online, nggak tertib, kadang ada yang nggak mandi langsung aja on cam kamera, di atasnya pakai seragam, bawah nggak pakai kolor. Ini ada, makanya dulu susah berkah karena banyak yang bohong, betul. Bahkan maaf, Anda datang ke sekolah juga harus pakai masker, betul. Anda dehem batuk dicurigain. Awas dia COVID tuh. Dehem aja dicurigain coba. Bahkan Allah perlihatkan mati, wafat, meninggal dalam ketidakpantasan, direping, dilakbanin, dikotakin, betul nggak? Kita bersyukur nak ya Allah lewatin masa-masa tersebut. Cuman yang kita bingung, kenapa orang gila nggak kena corona? Betul. Pernah nggak kalian dengar orang gila terdaftar namanya di Wisma Atlet? Nggak ada, karena orang gila ngandung 2 filosofi. Yang pertama, orang gila optimis, pagi senyum, siang senyum, malam senyum. Jadi kalau kalian juga pengen gak jauh dari penyakit, maka banyakin sodako. Nah, cukup. Yang kedua, kita boleh orang gila, kenapa? Hidupnya yakin. Di mana Ustadz? Cek. Orang gila kalau mau nyebrang jalan gak pernah ragu dalam penyeberangannya. Apa pernah lihat orang gila mau nyebrang? Ntar dulu ada tronton. Justru yang ragu ini kadang apa? Laki-laki diciptakan dari mana? Tanah hitam yang legam. Dengerin tanah hitam. Ya, tolong. Kita tanah hitam. Perempuan Allah ciptakan dari mana? Tulang rusuk Nabi Adam. Dipotek dari tulang rusuk Nabi Adam, jadilah Hawa. Hawa artinya apa? Intrinsik, menarik. Ya. Wanita kalau sudah jalan dari cara jauh aja itu menarik. Beda dengan cowok, dipandangnya lewat wajah. Allah kasih akidah perempuan perasaan, laki-laki logika. Makanya cintanya wanita dalam surat At-Taubah tidak perlu diucapkan, melainkan diperlihatkan pergerakan hati dan sikapnya. Tuh. Sekarang Anda di Maulid di Isra Mi'raj pesan Nabi ada tuh, nanti kita bahas. Karena ini hanya pujian dulu. Yang pertama, hei yang ahwat, yang ikhwan, tolong kalian jangan jagain jodoh orang. Yang hari ini WA-an tanpa kepastian, bahkan malam dia udah WA. Anda sekolah, disekolahin, diajarin sama guru bahasa Indonesia bener-bener. Ketika Anda jatuh cinta, kenapa bahasa jadi alay? S jadi C, cayang. Ih. Coba itu kan alay. Nanya lagi nyapa, udah makan pium. Emang kalian siap kalau dapat cewek cowoknya sumbing? Siap? Ya. Sosok perhatian yang jangan lupa ya sholat subuh. Iya sayang, nih aku lagi sholat ngobrol.
Ya. Ada lagi yang lebih parah lagi, mau bobo aja, bobo itu sampai bilang, yang udah jam 1 malam, ya udah ya besok kita sekolah, mimpi indah ya, nice dream, nice dream. Bocah utan kayu, nice dream. Ditulis habis nice dream, sayang tapi aku masih kangen peyuk-peyuk, najis amat. Itu ada yang begituan, ada nggak yang begitu? Ada. Habis bilang peyuk dia nulis itu di ininya pakai keyboard, muat, muntah yang ada. Ini terjadi, nah hati-hati nih, gara-gara setan gepeng dan Anda akidah kuat, maka Anda akan kalah dengan dekadensi moral. Jujur, siapa yang pernah WA-an dengan pacarnya bukan lagi panggil namanya, melainkan sudah panggilan ayah bunda? Jujur, Ustaz kasih hadiah, coba maju. Siapa yang panggil pacarnya ayah bunda? Acungan tangan. Sini antum, Ustaz kasih hadiah, sini. Ustaz, saya mah nggak pakai ayah bunda, panggilnya papah mama. Ya Allah. Ustaz, saya panggilannya yang agak soleh-solehaan. Panggilan apa? Abi Umi. Ya Allah. Bayangkan, kalau di tempat ini ada yang panggilan romantis dan dia sudah inten dalam bahasanya, putus, siap-siap statusnya jadi janda dan duda. Ya, hati-hati nak, kita selamatkan. Di luar sana bahaya luar biasa. Maaf, nanti Anda googling, searching habis acara, rilis data terbaru Indonesia nomor 3 di dunia posisinya tentang aborsi perzinahan. Hati-hati nih, karena nih masa-masa puber Anda dikenal. Nih, Ustaz kasih contoh. Yang ahwat, halo. Kalau ada yang naksir melihat Anda, jangan Anda liatin dia, lihat gue, tuh. Itu bukan soleh. Ya, bukan. Ya. Apalagi baru kenal, mau diajak jalan, ngedate ke pinggir kali hutan kayu, berduaan sambil ucang-ucang kaki, andohoy al asik minal asoy. Ada tukang somai diberhentiin seplastik berdua biar romantis, somainya jatuh diambil lagi. Yang sayang KJP. Ya. Boncengannya udah kayak nyamuk kebun, pegangan begini. Nah, kalau Anda jumpain ada laki dan cowok, dia pegangan tangan, kamu bilang, kakak dua-duanya buta ya. Itu yang Anda harus lakukan dalam dakwah. Selamatin rahim Anda, tangan Anda, tubuh Anda, karena semuanya akan terdetek. Kiroman katibina kalabal tukadzibuna bidin. Maaf, gak bakalan Anda besok hapus data tersebut kecuali kita mempertahankan kesucian kita. Ya, sholawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan pada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang namanya Muhammad Mustafaina ala abdina, hamba pilihan yang tersaji dalam Al-Quran. Cintanya nggak pernah pudar, cintanya nggak pernah luntur buat umatnya. Maka mudah-mudahan salawat ini juga menguatkan kita, makin tambah mahabbah kita pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Salawatan ya. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, suaranya. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidi Muhammad Amin Khungus bi Habibin, Sidi Muhammad Amin Khungus bi Habibin Nabi. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu ya indallah, sila qad
luar biasa. Tepuk tangan buat tim Hadroh kita. Keren. Ya. Kalau orang sudah cinta sama Rasul, tuh duduknya aja kayak Nabi. Sila nggak pernah bergoyang. Ya, rebananya aja nggak pernah lepas dari tangannya saking cintanya. Ya. Yuk kita tajamkan doa-doa terbaik kita, karena ini adalah Rajab dan Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Insya Allah tidak pernah ada yang tertolak, doa kita diijabah semuanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa tidak Muhammad? Di situ hambanya. Pernah dengar nggak kemarin yang viral tukang jualan es teh? Pernah? Gara-gara dia bilang, jualannya nggak laku ya, itu mah takdir. Tukang jualan itu membalas nggak? Emosi nggak? Ya, kita nggak usah sebutkan ya penceramahnya, Gus Miftahnya nggak usah sebutin ya. Ya. Dan ketika pasan haji itu dibilang, pasan haji dibilang dia hanya berdiam tegak, tertunduk dan tidak membalasnya. Tiba-tiba apa? Ribuan dan jutaan kebaikan-kebaikan datang. Tiba-tiba pasan haji disodorkan, umroh besok bersama kamu. Pasan haji dihadirkan 400 juta dari orang yang tidak dikenalnya. Pasan haji hari itu mendapatkan Alphard dari PJM, Persatuan Jual Beli Mobil Indonesia. Kenapa? Allah memperlihatkan siapa saja yang hari ini anak-anak kalian semuanya, kita semuanya mampu melewati ujian, rintangan, hambatan dan musibah. Dihadirkan dengan kesabaran dan ketabahan, Allah hadirkan kemuliaan dan kuasanya di tempat itu. Ustadz, boleh nggak saya datang ke pengajian tabligh akbar, lalu saya print out di dada saya supaya saya dihina biar saya umroh? Ini salah pengertiannya. Ya, hati-hati. Bahkan Allah perlihatkan Isra Mi'raj sebelum Nabi berangkat. Dari mana? Masjidil Haram Isra'nya, Mi'rajnya dari lagi ke-7 ke Sidratul Muntahar, ke Rob, ke Baitul Izzah, ke rasinya Allah. Allah perlihatkan kuasanya. Apa? Nabi sebelum berangkat ditinggalkan istri tercintanya. Siapa? Siti. Lalu ditinggalkan pamannya. Bahkan Nabi dihina, diejek, dibuli, bahkan dilempari dengan tai unta yang keras kasar sampai pelipisnya berdarah. Jibril menawarkan, tapi Nabi bilang mereka belum paham tentang Islam. Itulah indahnya Nabi. Cilacap kemarin, data rilis sebelum Rajab terjadi pembulian. Yang punya kulit hitam, nggak apa-apa, Anda wajib mensyukuri. Karena kenapa? Hitam-hitam seperti kereta api, hitam-hitam banyak yang menanti. Kalau Anda diejek, dihina, dibully baru kulit mah kecil. Bilal bin Rabah hitam tidak menjadikan dia tidak masuk surga. Sampai bekiaknya aja sampai berbunyi di surga karena hitamnya, solehnya. Ustadz, dia kulitnya sawo demek. Sebelah sini abu-abu monyet warnanya. Kan gitu. Nggak usah. Ustadz, saya dibully pendek, gembrot dan sebagainya. Nah, itu mah kecil. Nabi dihina, diejek, dibully, tapi Nabi dengan apa? Dia tetap tawadu dan dia hadapi dengan kesabaran. Akhirnya apa? Kemuliaan Allah hadir. Ya, ini yang pertama pelajaran buat kalian. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj sebelum sholat. Nabi memberikan contoh penghambaan yang hebat. Bahkan Rasul sebelum menjadikan Nabi dulu ketika sebelum lahir aja Nabi seperti kalian, dalam artian masa kecilnya sama sebelum dapat wahyu. Ya jujur, halo, kita kayaknya dulu pernah diajak sholat sama bapak kamu ke masjid, betul? Di saat Anda SD kelas 2, bapakmu takbir, kamu takbir, Allahu Akbar, kamu takbir. Tapi fokus Anda 2 tahun berarti 2 menit dalam penelitian.
Jadi Bapak Ibu guru, kalau kita ngajar nih anak 15 tahun, berarti anak itu cuman fokus 15 menit. Selebihnya harus dirangsang lagi sistem limbiknya. Jadi tidak ada anak itu kurang fokus, bandel, enggak. Kita yang harus memposisikan ngelola kelasnya. Karena umur menentukan tingkat kefokusan. Itu mempengaruhi. Kembali lagi dengan metode tertentu supaya apa, Van? Home like school, belajar yang seperti di rumah. Ya. Kita bangun kembali stimulannya. Karena kenapa? Sudah Allah memang bagi nih, coba kadarnya laki dengan perempuan beda. Contoh, perempuan dia akan masuk surga duluan dibandingkan laki atau suaminya nanti. Ketika dia apa? Sudah menikah dan dia taat sama suaminya. Sebelum nikah dia sholat Ramadannya dan taat sama ibu bapaknya. Surga buat wanita. Begitu mudahnya tuh perempuan. Ya. Nah, buat laki-laki yang dulu Anda diajarin sholat dan kita perempuan juga, bapaknya sholat, kita sholat. Allahu Akbar. Begitu takbir, imam baca Fatihah, kita mulai sa'i dan tawaf kemana-mana. Berapa seorang ayah gagal dalam kehusuan sholatnya, tapi dia tetap ajarkan pendidikan buat kita. Ada seorang ayah yang hari itu seharusnya khusyuk, dia bilang, nak balik, balik. Kitanya nggak balik, duduk di mana? Di mimbar. Udah duduk di mimbar, kita duduk di pangkuan imam pas tahiyat. Apa pernah imam waktu itu sono. Dia tetap menjaga sholatnya. Imam tahiyat dipegangin telunjuknya. Apa pernah imam juga batalin sholatnya? Berapa ayah kalian yang hari itu seharusnya khusyuk? Makanya Anda sekarang belajar pendidikan untuk menyempurnakan kegagalan-kegagalan ibadah Bapak Ibu kalian semua. Nah, benerin ya. Kemudian akhlak, Nabi berakhlakul karimah. Kalau di luar sana maaf nih, kalau ke sekolah bagus pada pakai jilbab, tapi lihat medsosnya cuman tank topan doang. Hati-hati, nggak ada mungkin di sini mah insya Allah ya. Tapi tolong hapus segera, karena itu akan jadi dosa jariah. Google Drive yang sudah tersimpan dalam Google Internet nggak bakalan Anda hapus permanen, karena dia akan muncul setiap bulan dan tahun ketika Anda menguploadnya. Meninggal dilihat sama anak keturunan Anda, ini mama saya pakai tank top doang. Hati-hati nak, segera supaya tidak menjadi dosa jariah. Hayo Ustadz, kok boleh agama lain pakai kolor? Pakai kolor wahai, tahu wahai? Kalau Hawaii di bawah dengkul, wahai di atas dengkul. Ya, nah orang lain mah beda agamanya dengan kita. Kita wajib menutup aurat. Orang Eropa masih mending pakai kolor Hawaii, putih, bersih, bening, tinggi, mulus. Lah bocah hutan kayu. Beli kolor dari Bajar, betis kesebelasan, lalu kadang digaruk ngebul. Sebelah kanan ada peta dunia di mana-mana, goreng bawang dan sebagainya. Apa yang mau kita istimewakan? Maka tutupin, karena Allah mengistimewakan orang-orang yang menutup dirinya. Tuh pelajaran Isra dan Mi'raj. Sinbanun min ahlinar lam arahuma. Nabi jalan-jalan ke neraka, salah satunya itu tuh. Ada kan banyak kita jumpain di akhir zaman anak-anak perempuan mereka berpakaian tapi sebetulnya telanjang. Benerin nak nih sekolah ya. Ayo, yang kedua ibadah. Nah ini bahaya nih, karena kemarin ada sebelum Rajab ada laki-laki yang ngaku bisa ngobrol dengan malaikat. Tuh udah tahu tuh berarti. Dia bisa ngobrol dengan bahasa semut. Makoli indata rohmatan gufroh. Ya, dan bahkan dia sekarang yang terupdate mampu memindahkan Ka'bah dari Mekah ke Cisarua. Ini terupdate. Dan bahkan dia bisa ngobrol dengan alam barjah. Kalau Gufron itu ngomong tentang alam barjah, maka dia nggak akan dihukum karena Gufron. Ini sudah sesat, bahayanya akidah. Yang kedua, coba nanti cek lagi, ini lagi tren juga aliran baru namanya Aminah Wadud. Sholatnya yang takbirnya muter, Allahu Akbar. Ini hati-hati. Iya betul. Ya,
Karena buat kalian kan sesuatu yang baru katanya unik. Ini model kita nggak bisa screening semodel Anda. Contoh, tahun lalu nih kita sebelum Ramadan 29 30 hari ke depan di bulan Maret. Tahun lalu Ramadan Surabaya sholat raweh 23 rakaat kelar dalam waktu 6 menit 7 detik. Pernah dengar beritanya? Coba. Kalau yang sholat usia kalian mungkin maaf, ini gue suka nih, keren. Nah kalau pensiunan sebelah kiri 70 tahun ke atas, belakang aliansi kakek nenek-nenek. Kita tengok ke belakang, begitu nengok pada muntah semua. Yang kanan kita tanya, kenapa nggak diri? Enggak, gua nunggu tahiyat akhir aja. Ya. Ini terjadi dan bahkan ada yang pahit lagi. Coba anak remaja dia nikah lalu kemudian hamil lahiran. Begitu lahiran bukannya diajankan melainkan dia takbiran. Bener nak? Ini saking kenapa? Dangkalnya agama. Coba ini terjadi di akhir zaman ini. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Itu anaknya melotot, opor mana opor? Ini terjadi nah. Ya. Coba Ustadz mau testimoni sama kalian jujur. Siapa yang dulu pernah sholat berjamaah lalu kesundul sama orang belakang? Allah. Jujur, jujur. Oke. Pertanyaan Ustadz simpel, kamu dendam nggak? Benar dendam nggak? Pernah nggak kita di saat sujudnya Allahu Akbar, luya? Kita nggak dendam, sholat mengajarkan damai, betul nggak? Ada nggak yang batalin sholatnya di saat kesundul? Maaf ya, maaf, tarik. Ya. Yang kedua, Ustadz mau tanya testimoni pada kalian dulu. Siapa yang pernah sholat berjamaah di saat dulu kecil imamnya belum kelar waladolin sudah amin duluan? Kan kita pelakunya. Mana yang amin nyambung, kadang nyambung lagi, gak kelar-kelar, beraneka ragam jenisnya. Amin. Apa pernah hari itu imam dendam? Anak siapa itu? Benerin, nah ini dari konsep Isra dan Mi'raj. Ya. Kemudian sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Iya, sholat nah tolong jangan ditinggal, ini password. Anda pilih sholat apa disolatkan? Anda pilih masuk masjid dan Anda sholat di depan imam. Mendingan kita menjadi imam dibandingkan kita disolatkan di depan imam. Ya. Oke, sholat jangan ditinggal karena sholat itu mahal. Ya, hati-hati tadi bahwa besok juga mau Ramadan, jangan sampai gagal Ramadan kita. Ustadz, boleh nggak saya nyari takjil sama pacar saya? Hati-hati ya. Ya, kebetulan Ustadz juga di MUI, ya. Ini nggak jauh dari sini. Dulu 2013 ada aliran baru namanya Lia Eden Jakarta Pusat. Seorang wanita yang ngaku Tuhan. Pernah dengar? Kerjanya perangkai bunga di Cikini. Lia Eden diangkat Tuhan tanggal 23 November 2013 ditandatangani oleh malaikat Jibril di Galur Jakarta Pusat. Hebat Indonesia, Jibril datang ke Pasar Senen. Dan ini terjadi di Indonesia. Ya, akhirnya apa? Lia Eden di penjara. Tapi nggak sampai situ, pindah lagi kemana? Nih nggak jauh dari sini nih. Ya, dari hutan kayu. Pindah lagi dari hutan kayu kemana? Ke pasar Minggu. Islam masuk surga. Cukup bayar 300.000 bisa masuk surga. Ya, ini terjadi kalau kita nggak kuat akidahnya. Lalu pindah lagi kemana? Gunung Sindur. Siapa? Ahmad Musodik, pelatih badminton ngaku Nabi nomor 26. Itu Wahyu nggak tanggung-tanggung turun di mana? Di Gunung Sindur di Kebon Talas. Ya.
Dia syahadatkan dirinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Salat gak perlu pakai gerakan, salat gak perlu pakai bacaan, cukup niat doang. Sesat, akhirnya di penjara. Pindah lagi kemana? Losari Brebes perbatasan. Tukang cukur malamnya mimpi dapat wangsit, paginya ngaku nabi, namanya Tukimin. Ya Allah, dari nama aja kagak resep. Sallallahu ala Tukimin, gak enak banget udah ini. Tapi ini terjadi. Akhirnya di penjara. Pindah lagi ke ujung timur. Pimpinan Ustadz Roy Kamelawu Surabaya lagi. Dia proklamirkan dirinya sholat gak perlu pakai bahasa Arab, sholat wajib dengan bahasa suku masing-masing. Waduh, kita Jakarta letter B, Allah gede banget. Itu baru satu bahasa. Saya Sunda kebetulan. Allah anu ageng, Sunda. Ibu kepala sekolah kita Sumatera. Allah nan gadang. Orang Eropa datang. In the name of Allah, the beneficent, the merciful. Alhamdulillah, all praise to Allah, Rabbil Alamin, Lord of the world. Ar-Rahmanir Rahim. Kau Ustaz bisa bahasa Inggris, gue gini-gini alumni Gontor. Ya, makanya kalau Anda mau sukses banyakin ilmu agama. Insya Allah kalau Anda banyak agamanya, dunia akan mengejar Anda. Yakini itu. Dulu orang tua kita, kakek kita, nenek kita nggak pendidikannya nggak tinggi. Coba bayangkan bunda-bunda, bu guru yang hadir di sini, dulu nggak ada bidan, nggak ada dokter, hanya paraji, ya, yang suka bantu lahiran. Paling dikit anaknya 5, anaknya 6, anaknya 7, nggak pernah terjadi kasus ari-arinya terlilit dalam kandungan. Semuanya lahir dengan normal. Mau yang 6, mau yang 7, yang 11 tidak pernah terjadi masalah. Karena kenapa? Hebatnya keberkahan orang tua dulu dan mustajab doa-doanya. Musibah nggak pernah ada, gunung meletus, banjir, longsor, tsunami, nauzubillah nggak pernah terjadi. Kenapa? Ada seorang laki-laki yang bernama Ayah, yang dengan kesederhananya dan dengan tinggi pendidikannya, tapi dia hari ini melekatkan kesuksesan buat kita karena mustajab doa-doanya. Rumah yang terbangun dari bilik, ini mah sekolah keren. Di Jakarta udah ada AC, kita dari kampung dulu bunda-bunda semuanya. Betul. Bilik bangunannya tembus matahari sampai ke ruang tamu. Lalu tidak beralaskan tegel, keramik, marmer, dulu tanah, tapi kita sehat-sehat tidur di atas tanah. Bahkan maaf ranjangnya aja nggak spring bed, terbuat dari bambu. Bantalnya kadang ada yang menghitam tuh, ada makhluk apa namanya? Tumbila ya, bahasa India tuh ada. Ya, tapi insya Allah nih anak-anak kita, Anda generasi Gen Z seperti strawberry. Nah, tahu strawberry? Tahu strawberry? Gen Z kalian bagus dari serba ragamnya, tapi Anda gampang pecah karena dipenya kurang. Nih Anda generasi Z. Kenapa? Kebanyakan generasi rebahan. Dikit-dikit putus asa, dikit-dikit pusing. Karena kenapa? Anda hadir di milenial. Berapa kali Anda pegang HP dalam satu hari dibandingkan pegang Quran? Berapa hari Anda ngobrol sama orang tua dibandingkan Anda menuntut? Paling banyak Anda menuntutnya dibanding Anda ngobrol dengan perasaan Anda. Ayo rubah nih dari makna Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita bisa Mi'rajul Mu'minin, menjadi orang-orang yang balik dalam akidah, ibadah dan akhlaknya. Oke ya. Kemudian sholat. Allah firmankan lagi tadi dalam Quran, mau tahu nggak? Kita itu gampang dan dijamin surga nak. Karena kenapa? Ibadahnya. Monyet makan, manusia makan. Monyet minum, manusia. Monyet tidur, manusia. Monyet kawin, manusia nikah. Monyet nggak sholat, manusia. Jadi kalau ada anak-anak di sini, dia muslim, dia mukmin, nggak pernah zuhur, nggak pernah asar, nggak pernah maghrib, nggak pernah isya, nggak pernah subuh, berarti anak. Ustadz nggak ngomong ya. Ini karena kenapa? Kita bedanya dengan binatang itu adalah ibadah. Iya, besok juga bulan puasa Ramadan. Kalau diantaranya nggak berhalangan karena haid menstruasi atau laki-laki nggak pernah ada ujur syar'inya, dia nggak puasa, berarti itu mah manusia berbentuk kirdun.
Bapaknya nggak sholat, ibunya nggak sholat, anaknya nggak sholat, satu keluarga berarti keluarga. Nanti ngomong, ya mau tahu nggak bedanya monyet sama manusia? Ustadz boleh nggak saya ngingetin sama teman saya langsung, nyet sholat yuk? Jangan. Itu perbedaan, ya. Itu perbedaan, ya. Yang terakhir, yuk akhlak. Tolong akhlak. Nah, orang nomor 4 setelah Allah, Nabi, ya, ibu kamu, orang tua, nomor 4 adalah guru kamu. Setumpuk apapun tugasnya, itu adalah proses supaya Anda tahu tentang mandiri dan keprihatinannya. Anda datang jumpain, karena kenapa? Bapak ibu guru menjadi tempat berkah kamu. Maaf, kalau Anda di akhir zaman gini nggak usah nyari pinter gampang, dengan 1 menit Anda googling jadi, betul? Anda nyari pinter dengan googling, Anda mampu, searching mampu, tapi nyari keberkahan dari bapak ibu guru kalian yang paling mahal. Maka yang diminta oleh Nabi adalah akhlak kita jaga, ya, akhlak kita jaga. Salaman dengan bu guru yang baik. Waalaikum ustazah, bu guru sehat. Cium bagian ininya ya nak, nggak ada yang ciumnya kening. Bu sehat bu sehat bu sehat, nggak ada, dalam Islam nggak ada. Jumpain, cium bagian mana afidahnya, menuju kemana, kena kolbinya, kepada apa, doa, langsung tembus garasinya Allah. Sehat ya bu ya. Ya, jangan ke pipi, apalagi ke jidat. Ya, benerin. Lalu apa? Lewat dengan sopan. Ya, sopan. Waalaikum bu, misi ya bu. Jangan dorong-dorongan. Kamu dulu. Jangan, belajar dengan adab, ya. Ya, yang terakhir, yuk kita berdoa. Ini Jumat, 1 Fatihah buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kawal kesuksesan kalian semuanya. Kalian jadi anak yang soleh dan solehah. Kalian orang-orang yang dipernahkan nanti di surganya Allah. Banyak ini istighfar di bulan Rajab ini karena sedang Allah hamparkan ampunan buat hambanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Doa Rajab bisa ya? Allahumma barik lana jaba wa syambana wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana. Semuanya. Allahumma barik lana jaba wa syambana wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana. Wakafkan suaranya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana. La hadaniya binajahina wa ridhaina bi syafa'ati rasulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu aja yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf lahir batin apabila ada candaan yang kurang berkenan, ada hadis dan ayat yang kurang qot'i. Al-fakir mohon ampunan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ipin Upin palanya gundul. Ipin Upin palanya gundul. Bermain bola di tengah sawah. Hari ini kita pada ngumpul, semoga kita mendapat berkah. Alhamdulillah. Oke, billahi taufiq wal hidayah, walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yasha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Buat para jamaah yang punya harta dan insya Allah akan dermawankan dan punya nilai kemuliaan. Ini kami ada berada di Masjid Darul Ilmi SMP Negeri 7. Saya bersama Ustaz Syaiful Hidayat SI. Insya Allah pengisi materi narasumber iNews TV Cahaya Hati Indonesia mengajak seluruh jamaah untuk bangun rumah Allah di Masjid Darul Ilmi ini. Yuk wakafkan harta terbaiknya untuk membangun rumah Allah di Masjid Darul Ilmi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.